Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur hari ini pada bulan kedua tahun 2021 kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa beribadah dalam ibadah Komisi KKP tahun pelayanan 2021. Dan kita patut mengucap syukur juga karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melangkah dalam hari-hari kita di tengah kondisi saat ini. Dan pada saat ini kita patut juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita juga kekuatan di dalam kita akan mengikuti ibadah Komisi KKP pada sore hari ini. Dan atas nama pengurus KKP, kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta Heli dan juga kepada Ibu Rebecca Suprapto yang akan membawakan puji-pujian sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Julius Bohang untuk dalam pelayanan organis dan juga tim multimedia yang membantu pelaksanaan ibadah ini sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Salam ibu-ibu semua, kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan bersaat teduh, kita akan menyanyi lagu Saatku Menyembahmu. Rohmu bekerja
Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di tahun pelayanan 2021. Setelah sekitar 1 tahun kita vakum, dan kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk kembali dalam memulai di tahun pelayanan 2021 melalui ibadah perdana hari ini. Dan kita merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana yang kita sudah baca di dalam kitab Amsal pasal 9 tadi. Dan kita merenungkan sesuai tema yang sudah ditentukan dan diberikan oleh pengurus, yaitu perempuan atau wanita cerewet. Tentu saja kita akan bertanya kenapa tema ini diambil, dan kita coba untuk memahaminya. Karena kalau disebut cerewet itu lebih cenderung ditujukan kepada kaum perempuan, dan kadangkala kita tidak suka, apalagi kalau dijuluki perempuan cerewet, karena suka ngobrol, cerewet juga suka menggosip. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari julukan itu, karena ada beberapa penelitian yang sesuai dengan hasil penelitian secara ilmiah bahwa wanita lebih banyak berbicara atau mengeluarkan kata-kata, di mana dalam sehari sekitar 20.000 kata-kata, sementara kaum laki-laki hanya menggunakan sekitar 7 sampai 13.000 kata-kata. Dan menurut hasil di dalam penelitiannya, kepandaian dalam bidang bahasa atau tutur kata ini dipengaruhi oleh protein yang ada di dalam otak wanita, di mana di dalam otak wanita terdapat protein yang diproduksi oleh yang namanya gen yang disebut FOXP2. Nah, protein tersebut bertanggung jawab terhadap kemampuan seseorang untuk berbicara. Bahkan sambil bekerja pun dia sambil berbicara, karena seorang perempuan juga itu sangat sensitif dengan menanggapi sesuatu hal dengan memakai hati, dan kemudian menanggapi segala sesuatu dengan perasaan, dan juga gampang tersinggung. Jadi inilah yang diambil sebagai satu hasil penelitian, sehingga tidak heran kalau sampai kita banyak disebut sebagai wanita cerewet. Tetapi kita coba untuk melihat bagaimana pandangan dan keberadaan perempuan menurut firman Tuhan lewat pembacaan kita, di mana di dalam pasal 9 berbicara tentang ajaran hikmat, dan ajaran yang diberikan ini dipersonifikasikan sebagai perempuan bijaksana
yang memiliki kepedulian yang tulus, lebih berprakarsa, mendirikan rumah dengan 7 tiang. Seperti di dalam ayat 1 dan 2. Berarti menggambarkan tentang suatu rumah yang besar, kuat, berfungsi sebagai rumah pendidikan, berfungsi juga sebagai sosok pekerja keras, gigih, ulet, dan juga rajin di dalam gambaran yang diberikan mengolah ternak sembelihan. Juga disebut mengelola anggurnya, suatu hidangan yang sehat dan juga hidangan yang khusus. Makanan yang sangat dibutuhkan supaya sehat di dalam membangun karakter demi untuk kehidupan generasi muda, sama dengan rumah juga sebagai sarana pendidikan. Dan lewat gambaran kiasan perempuan bijaksana mengutus juga para pelayan perempuan yang taat dan setia, menggambarkan sebuah gerakan kaum perempuan yang sungguh-sungguh peduli terhadap pendidikan moral. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini juga kita melihat bagaimana semua diundang, baik orang bodoh, orang yang tidak bermoral, atau juga disebut sebagai pencemooh. Mereka menerima ajakan adalah sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berkualitas, dan supaya juga menjadi orang yang umur panjang serta berwibawa ilahi. Kemudian dalam menyimpulkan tentang bagaimana keberadaan perempuan yang disebut bijaksana, kalau kita perhatikan kemudian di dalam ayat 12 itu menjadi suatu kesimpulan terhadap suatu konsekuensi dari orang yang berhikmat, dan juga bagaimana dengan orang yang adalah pencemooh. Suatu sifat karakter yang bertentangan, dan perilaku mereka disejajarkan dengan juga perempuan asing, pelacur, juga berkarakter sebagai perempuan yang bebal dan cerewet. Jadi masuk di dalamnya itu kata cerewet di situ berarti tergolong orang-orang atau perempuan-perempuan yang bebal, orang asing, dan memang punya karakter-karakter yang memang tidak baik. Sehingga mereka juga diundang ya, untuk supaya mereka berada di dalam golongan orang-orang yang berkarakter baik dan punya kewibawaan. Jadi di dalam bagian firman Tuhan, lewat tanggung jawab sebagai seorang perempuan supaya mengajak perempuan-perempuan juga yang lain agar supaya tidak turut serta di dalam tindakan-tindakan yang masuk di dalam sifat karakter perempuan yang cerewet, yang lebih menyesatkan orang atau menghalalkan berbagai cara, bahkan juga bisa menghancurkan orang lain. Jadi dengan terapan di dalam ayat 12 ini adalah suatu pengajaran hikmat untuk memberi peringatan dan juga penyelamatan bagi generasi untuk supaya mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi
melalui perenungan lewat bagian firman Tuhan ini memberikan suatu penghayatan sebagai gereja Tuhan, di mana di dalamnya perempuan juga termasuk, supaya kita selaku gereja sebagai rumah Allah untuk terus menyediakan makanan yang bergizi, yaitu firman Allah, sehingga berfungsi memberi pengajaran untuk membangun manusia yang lain, untuk supaya mengajak manusia yang lain, perempuan yang lain untuk hidup berkarakter di dalam hidup takut akan Tuhan, mengenal kebenaran, keadilan, dan kejujuran, terutama dalam tugas tanggung jawabnya sebagai perempuan, sebagai orang tua, yang adalah tugas di dalam melahirkan umat Tuhan, di mana perempuan dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi teman sekerja Allah di dalam melahirkan satu umat yang bisa menjadi umat yang benar-benar mampu untuk meneruskan keturunan yang bisa menjadi teman sekerja Allah. Jadi pekerjaan dan tanggung jawab seorang perempuan tidak hanya kita berlaku ya seperti perempuan-perempuan cerewet dalam konotasi yang negatif. Dan kita tidak mau terbawa di dalam lingkup kehidupan lingkungan dalam perempuan-perempuan seperti yang digambarkan oleh Alkitab, tetapi menjadi perempuan-perempuan yang berhikmat, menjadi perempuan yang punya tanggung jawab dengan bijaksana di dalam menjalankan tanggung jawab teristimewa baik di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga sebagai satu persekutuan gereja Tuhan. Karena kembali ke dalam kehidupan dan tanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga, di tengah keluarga harus menjadi basis pengajaran orang yang berkarakter. Dan sebagai orang tua juga, sebagai istri, harus menjadi sarana pelayanan dan teladan bagi pembentukan karakter yang baik bagi anak-anak. Dan juga di tengah-tengah kehadiran sebagai seorang perempuan, baik dia sebagai seorang pemimpin, baik di tengah keluarga juga di tengah-tengah pelayanan gereja. Gambaran yang disampaikan lewat firman Tuhan ini supaya kita siap di dalam menyediakan persediaan makanan yang bergizi, berarti melalui tampilan-tampilan hidup seorang perempuan yang berhikmat, yang berakal budi, bukan menjadi perempuan yang bebal, menjadi perempuan yang malah suka membuat situasi dan lingkungan tidak nyaman, dan kemudian kita selalu membuat diri kita itu menjadi seorang yang punya sikap dan karakter yang justru tidak membawa dampak positif di tengah-tengah lingkungan kehidupan, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan pelayanan kita. Kita bersyukur kalau kita sebagai seorang perempuan turut dilibatkan oleh Tuhan untuk supaya terus berperan sebagai perempuan yang bertanggung jawab, yang tidak hanya hidup hanya demi untuk menyenangkan dirinya sendiri dan selalu hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak berusaha untuk dengan hikmat, dengan bijaksana mau menempatkan sebagai seorang perempuan yang disukai oleh banyak orang, bukan hanya disukai laki-laki, tapi juga disukai oleh rekan-rekan ya, sesama perempuan, dalam pengertian supaya kita sama-sama hadir dan selalu hidup bersama-sama ya, untuk selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang bisa menikmati hidup yang penuh dengan
suasana yang damai, suasana yang nyaman, dan enjoy ya secara bersama-sama penuh dengan sukacita. Dan kita percaya lewat bagian firman Tuhan, lewat ajakan firman Tuhan ini untuk kembali mengingatkan kita sejauh mana kita bersikap di dalam kehidupan dan tanggung jawab kita ketika kita berada di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, agar supaya semakin mengasah nurani kita untuk supaya kita memikirkan hal-hal untuk menyehatkan bukan hanya lingkungan keluarga kita, menyehatkan lingkungan keluarga jemaat kita, supaya kita selalu menjadi seorang penyedia makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, sehingga kita bertumbuh di dalam iman yang sehat, dalam kehidupan kesehatan yang kita perlukan. Bukan hanya bicara tentang makanan yang secara fisik, tetapi makanan juga bersifat firman, kebenaran. Bagaimana kita berimankan Tuhan lewat percaya yang sungguh. Jadi bukan hanya kita sudah terlalu banyak dengan makanan-makanan secara jasmani, atau bisa juga kata-kata firman Tuhan yang sudah banyak kita keluarkan, tetapi untuk menampakkan iman yang sesungguhnya, iman yang harus nampak di dalam perilaku kita, harus berbuah, supaya kita akan menjadi penyedia-penyedia perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memberikan suasana sehat, nyaman lingkungan di mana kita berada. Semoga firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini akan semakin menguatkan kita, memberikan semangat bagi kita menjadi seorang perempuan yang terus berjuang cerewet dalam hal positif. Ya, kita harus banyak membicarakan hal-hal yang positif, membangkitkan semangat orang. Itu adalah bahasa-bahasa positif yang harus kita kembangkan sehingga membuat orang bangkit semangat menjalani kehidupan dengan iman dan percaya di tengah-tengah situasi apapun, kesulitan dan pergumulan apapun. Tapi dengan ajakan-ajakan positif kita akan membawa suasana saudara-saudara kita, akan kita rangkul untuk kemudian datang di dalam kehidupan persekutuan untuk saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai perempuan-perempuan yang terus berjuang di tengah-tengah tanggung jawab dan peran kita, khususnya di tengah-tengah pelayanan kita di dalam pelayanan Komisi Kaum Perempuan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sudah melayakkan kami semua untuk kembali memulai kegiatan pelayanan untuk Komisi Kaum Perempuan di tahun pelayanan 2021. Dan kami sudah melandasi persekutuan kami di dalam ibadah saat ini di dalam kebenaran firman-Mu, agar supaya kami bangkit sebagai perempuan-perempuan yang bijaksana, senantiasa selalu bergerak, beraktivitas dalam hal-hal yang positif untuk membangkitkan semangat orang lain, mengajak orang lain untuk selalu hidup di dalam persekutuan yang sehat melalui gizi-gizi firman Tuhan. Bukan hanya kami dengarkan sambil lalu, tetapi firman Tuhan yang menyehatkan kami, akan menyemangati kami bagaimana kami tampil sebagai perempuan-perempuan yang bijaksana, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teman sekerja dalam mewujudkan tanggung jawab sebagai perempuan untuk mencapai tujuan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah keberadaan perempuan-perempuan, khususnya untuk Komisi Kaum Perempuan Jemaat POUK Depok 2 Timur. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk
program pelayanan Komisi Kaum Perempuan di tahun pelayanan ini, walaupun di tengah-tengah keterbatasan, tapi kami percaya Engkau Tuhan Maha Tahu dan mengenal akan setiap keberadaan kami. Dan lewat ibadah yang kami laksanakan sebulan sekali, lewat ibadah yang kami laksanakan seperti pada saat ini melalui online, tapi kami percaya bahwa Engkau memberkati semua usaha dan upaya di dalam kami mau menghadirkan kehidupan persekutuan yang beribadah. Kami berdoa pada saat ini Bapa untuk saudara-saudara kami bagian anggota kaum perempuan yang saat ini sedang bergumul dengan penderitaan sakit, baik yang sedang dirawat, sedang di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Rosalina Minda, Oma Willy Hutubesi, Ibu Sukamso, Ibu Yublina Ruf, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Esther Bengkal, Ibu Teti Kaloke, juga Ibu Wihelmina Taribuka. Kami bawa pergumulan-pergumulan mereka di dalam kelemahan tubuhnya, agar supaya mereka bangkit dengan semangat untuk supaya menjalin kehidupan ini dan diberkati di dalam kesehatan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka dan siap menyembuhkan mereka, memberkati segala usaha pengobatan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan di dalam kebersamaan sebagai pengurus-pengurus KKP, mulai dari tingkat jemaat dan wilayah. Biarlah di dalam kerjasama dalam keterbatasan ini terus menyatukan kami dalam kesehatian di dalam pelayanan kami bersama. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam persekutuan bersama Jemaat Depok 2 Timur. Engkau juga memberkati bagi seluruh jemaat-Mu, memberkati juga program-program pelayanan, memberkati juga seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di jemaat. Juga setiap kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, kiranya kami terus diberkati di dalam kesatuan hati dalam mengemban tanggung jawab pelayanan kami. Tanggung jawab kami juga untuk mendoakan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Untuk pemimpin bangsa, kami berdoa juga untuk semua program-program di tengah kehidupan berbangsa, khususnya di dalam penanganan COVID yang sampai pada saat ini. Kami taruh di dalam doa kami Tuhan, biar mereka-mereka yang saat ini terpapar, yang saat ini terisolasi, kami juga berdoa kiranya mereka dikuatkan, dan juga segala usaha upaya penyembuhan Tuhan yang turut campur tangan sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kepadamu kami percayakan semua ini Tuhan, dan inilah kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pujian penutup juga sebagai pujian ungkapan syukur kita hari ini Tuhan, dalam persembahan bersama. Ibu semua dihimbau untuk memberikan persembahan khusus untuk Komisi Kaum Perempuan yang bisa bersamaan dimasukkan dalam ibadah minggu atau ibadah KRT untuk diberikan kepada gereja. Kita akan menyanyi bersama pujian penutup segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berlakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan untuk itu mari arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.